Pangeran terkutuk akhirnya dipastikan terbebas dari rantai yang membelenggunya selama ini. Apa yang akan menjadi hal utama yang Loki akan rencanakan selepas dia keluar dari dunia bawah ini? Sepertinya untuk saat ini dia dipastikan akan menargetkan Vigarland Samrock untuk menjadi target utamanya. Dalam upaya sebelumnya, Samrock ini mengintimidasi Loki untuk masuk menjadi anggota baru dari Kesatria Suci. Jadi, mampukah kedepannya Luffy akan meyakinkan para raksasa dan memberikan alasan yang kuat kenapa dia membebaskan Loki dari ikatannya? Perang ketiga dari dunia ini benar-benar akan segera dimulai. Bersiaplah nakama. One Piece Chapter 1141 mendapatkan judul Seorang Wanita Yang Lebih Tua. Cover story masih seputar perjalanan dari Yamato. Ziarah kuil emas Yamato si anak Oni volume ke-27. Ulti menyaksikan anak buah Hushu memukul Pegwan sambil menangis karena marah. Chapter ini dimulai dengan Road dan juga Nami membawa raksasa penjaga kembali ke desa menggunakan Spar. Nami mengeluh karena tak ada harta karun di kastil. Road pun menenangkannya, takut para penjaga akan mendengar kata-kata dari Nami. Lanjut, kita beralih ke Replay dan juga Franky yang melanjutkan tur pohon harta karun Adamnya. Franky di sini mengatakan ada lebih banyak hal di pohon Adam yang layak dilihat daripada yang pernah dibayangkannya. Replay menjelaskan bahwa raksasa telah tinggal di atas cabang-cabang pohon yang sangat besar dan itulah sebabnya ada sejarah yang berharga yang terkait dengan masing-masing dari mereka. Namun, tiba-tiba saja Franky melihat cabang besar di pohon Adam yang ditebang. Terlihat bagian cabang yang masih terhubung ke pohon Adam. Franky di sini terkejut. Dan Replay menjelaskan, dulu ada sebuah desa yang bernama Haugen di cabang itu. Suatu hari petir menyambar desa tersebut dan membakarnya. Yang istimewa dari cabang-cabang kuno ini adalah begitu terbakar, apinya tak akan padam. Nah, jadi untuk mencegah api menyebar ke cabang-cabang yang lainnya, kami harus memotong seluruh cabang beserta dengan desa yang terbakar di atasnya. Franky pun bilang itu pasti akan sangat sulit. Sebagaimana legendarisnya Adam, aku kira ini adalah sesuatu yang tak terelakkan ketika sebuah pohon menjadi tua. Replay bilang bisa dikatakan petir dan juga api adalah satu-satunya kelemahan dari Elbap. Yep, lantas kita beralih ke desa barat. Kita di sini melihat Nami yang kembali ke pesta dan dia berbicara dengan Usopp yang mabuk. Usopp bilang, "Hei Nami, kemana kau pergi? Dan aku tak melihat Luffy dan juga Rodo dimanapun." Nami bilang, mungkin mereka sedang menjelajah. Nah, di sini pun terlihat Jorul tiba di meja tempat Nami dan Usopp berada. Jorul berkata, betapa cantiknya navigator kalian. Usopp mengatakan, dasar kakek mesum, tipe kau seperti apa? Jorul mengatakan, tipeku, seorang wanita yang lebih tua. Yep, di sini pun Usopp melompat dan memukul pedang di kepala Jorul yang membuat Jorul sangat kesakitan. Usopp berkata, mana mungkin ada orang seperti itu? Kau adalah yang tertua di seluruh dunia. Nah, di sini pun Nami duduk di sebelah dari Jinbei dan menyaksikan kelucuan dari Usopp yang saat sedang mabuk. Nami tersenyum sambil berkata, itu adalah mimpi Usopp dan juga Luffy untuk datang ke Elbaf. Sementara itu, Sanji pun menyadari bahwa Gerd tidak ada di pesta, jadi dia mulai mencarinya. Sekarang kita beralih ke Road yang membawa raksasa penjaga agar Gerd bisa mengobatinya. Gerd mencoba bertanya padanya apa yang terjadi, tetapi Road ini mencoba menyembunyikan kebenaran darinya. Namun pada akhirnya Gerd pun menghajar Road. Sekarang kita beralih ke Luffy dan juga Zoro yang berada di Underworld. Mereka menemukan Loki di dalam kondisi yang hampir mati. Luffy di sana kemudian mencoba untuk membuka rantai itu, namun rantai terbuat dari batu laut sehingga dia menjadi lemah setelah menyentuhnya. Zoro mengatakan belum saatnya untuk melepaskan Loki. Dia perlu berbicara dengan Loki terlebih dahulu untuk menentukan tipe orang seperti apa dia. Zoro lantas berjalan ke arah Loki dan menendang lukanya. Loki berteriak kesakitan. Zoro berkata, oh jadi luka ini tidak palsu. Luffy berteriak, dia hampir mati. Zoro bilang jika dia mati maka hanya sampai di sini saja takdirnya. Yep. Kemudian Zoro pun setuju untuk melepaskan rantainya, tapi dia akan membiarkan satu borgor di pergelangan kaki Loki untuk tetap terpasang. Luffy bilang kemudian dia akan pergi untuk membawa chopper, tapi karena perpustakaan burung hantu ini terlalu jauh, mereka pun harus memanggil dokter desa sebagai gantinya. Zoro mengatakan di sini, jika itu mengingatkan perkataan raksasa tentang mereka yang membebaskan Loki, mereka pasti akan diusir. Luffy bilang dia pun tidak peduli, dia akan memanggil dokter di desa. Luffy juga
juga mengatakan bahwa mereka perlu mendapatkan daging karena tak ada yang bisa pulih jika mereka tak makan daging. Zoro pun melihat hewan-hewan yang kalah di dekat dari Loki. Zoro bilang ada banyak daging tergeletak di sana. Luffy yang semakin marah berteriak, yang jelas jangan makan temanmu. Saat Luffy hendak menuju desa, dia pun mendengar sesuatu yang datang dari langit. Luffy dan juga Zoro pun melihat Hairudin dan juga krunya bersama dengan Sanji jatuh di spar. Hairudin mendengar semuanya dari Road dan bergegas turun untuk menghentikan Luffy dan juga Zoro. Namun karena mereka sedang terburu-buru, kru Hairudin tak menggunakan lift yang biasanya dan menaiki spar. Spar ini pun akhirnya jatuh karena tidak ada awan pulau di Underworld. Yup, dan di halaman ganda yang menakjubkan, Luffy menggunakan Gomu Gomu no Fusion untuk menolong mereka semua. Tubuh Luffy di sini menggelembung dengan sangat besar untuk menghentikan Sfar. Hairudin terlihat menangis kegirangan melihat Luffy, tetapi Sfar memantul dengan sangat keras dan mereka semua, kecuali Gord dan juga Sanji, terbang menjauh lagi. Hairudin dan juga krunya berhasil bertemu dengan Luffy lagi, namun mereka sekarang terluka parah. Mereka berterima kasih pada Luffy atas bantuannya, karena jatuh dari ketinggian itu akan mengakibatkan kematian instan. Kemudian, Hairudin pun meminta Luffy untuk tidak melepaskan Loki. Hairudin bilang, tolong tepi jerami, pikirkan lagi keputusanmu untuk membebaskan Loki. Jangan percaya Loki, dia licik dan juga kejam. Dia jahat, penjahat yang tidak bisa dikasihani. Kami sudah kenal dia sejak dia masih bocah nakal. Kalau dia mengatakan sesuatu yang menyenangkan padamu, itu pasti hanya rencana busuk. Dia adalah pria jahat yang dengan santai membunuh seorang yang dia sebut sebagai teman kemarin. Dia adalah musuh bagi dunia. Zoro pun nyeletuk, sedikit terlambat untuk itu. Hairudin pun terkejut. Yup, dan pada halaman ganda terakhir yang benar-benar luar biasa pada chapter ini, Loki telah bangun meskipun ia masih mengenakan borgol di pergelangan kaki kirinya. Loki berada di depan Luffy dan terlihat benar-benar sangat marah dengan wajah yang berbayang. Ukuran Loki di sini sangat besar. Luffy pun terlihat seperti semut di hadapannya. Sementara itu, bajak laut prajurit raksasa baru terkejut. Mereka bilang, itu Loki. Luffy pun berteriak, dia seharusnya pingsan. Hairudin pun menatapnya dengan menantang. Sementara Loki meraih senjatanya dengan senyum jahat di wajahnya. Hairudin bilang, berhenti Loki, menjauhlah dari Ragnir. Yap, kita akan bahas sedikit terkait dengan spoiler yang kita dapatkan pada hari ini ya. Di sini sepertinya menarik untuk melihat kemampuan buah iblis yang dimiliki oleh Loki, yang sudah kita lihat beberapa petunjuknya di chapter sebelumnya. Nah, bagaimana jika buah iblis legendaris dari Loki adalah penguasa ilusi dan juga distorsi realitas? Namanya terinspirasi langsung dari Loki dalam mitologi Nordik, dewa tipu daya dan juga pengubah bentuk. Hal ini pun menunjukkan bahwa buah iblisnya didasarkan pada ilusi, pengubah bentuk dan juga manipulasi realitas. Loki adalah orang yang manipulatif, tidak terduga dan juga mengandalkan tipu daya untuk mencapai tujuannya. Dalam chapter ini pun ia menyebut dirinya sebagai Ragnir. Nah, ini dapat menjelaskan bahwa selain memiliki kemampuan yang berhubungan dengan petir, kekuatan sejatinya terletak pada manipulasi persepsi lawannya terhadap realitas. Karakter dalam One Piece seringkali memiliki kemampuan yang mencerminkan kepribadian dari mereka. Nah, jika Loki menyebut dirinya Dewa Matahari, ini bisa berarti dia dapat menciptakan ilusi yang membuatnya tampak seperti Dika. Yep, ini pun sejalan dengan perannya sebagai penipu dan akan mengungkap ancaman sebenarnya. Kemampuan untuk meniru kekuatan Luffy dan juga menipu dunia. Yup, jadi bagaimanakah menurut kalian dengan spoiler lengkap yang kita dapatkan di hari ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya ya. Dan kita akan bertemu lagi dalam reviewnya besok. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.